Anies sesuai dengan dugaan kita. Clear bahwa dia akan tetap berada di gerakan perubahan. Gue ngeliatnya setuju banget. Kalau gini, kalau gue ngeliatnya, kalau Anies ke gubernur, pemilih Anies yang kemarin 25%, itu sebagian pasti hilang. Tapi bayangkan kalau gue ngebayangin gini, gerakan sipilnya Anies itu. Dia membuat satu lembaga, dan di lembaga itu dia membangun kabinet bayangan. Jadi ada menteri keuangan sendiri, ada apa. Dan mereka kerjaannya menganalisis dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu keren kalau buat gue. Jadi intinya Anies ini nanti akan punya kolam baru ya. Koalisi pemerintahan tuh koalisinya akan jadi gede. Dan itu peluang buat gerakan sipil untuk hidup. Ini tanggal 30 April 2024 sore tadi, Selasa sore ini, siang ya, di rumahnya Anies ada pembubaran tim pemenangan, dan di situ ada statement yang sangat menarik yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan. Walaupun di situ juga ada Caimin kan. Nah, yang menarik adalah Anies sesuai dengan dugaan kita bahwa dia tidak akan bergabung dengan pemerintah. Kalau lihat kata-katanya ya, karena yang diucapkan oleh Anies, kalau nggak salah tangkep ini, clear bahwa dia akan tetap berada di gerakan perubahan. Nah, sempat juga disebutkan bahwa ada format seperti kayak Desak Anies yang luar biasa dahsyatnya itu, di mana event itu bisa membuat ajang politik itu menjadi sebuah entertainment dan efektif untuk pembelajaran berdemokrasi, pembelajaran berpikir kritis, pembelajaran persoalan adab, persoalan nilai, persoalan attitude. Nah, menurut lu, karena persoalannya Anies belum mengatakan bahwa dia akan kayak apa nih ke depannya nih. Gimana, Le? Kalau gue ngelihatnya gini, gerakan perubahan, gerakan diwawancara dengan Metro TV, Anies kan mengatakan gini, Pilpres itu adalah ajang tertinggi. Pilgub segala macam itu kan lebih rendah. Jadi kata dia nggak bisa lebih tinggi lagi dari ajang itu. Nah, kalimat itu kan masih bersayap sebetulnya. Dia ada di gerakan perubahan. Pertanyaannya, gerakan perubahan itu akan ada di Pilgub nggak? Nggak ada. Bisa jadi ada. Oke. Artinya dia masih ada ruang itu. Meskipun kalau gua ngelihatnya, perubahan secara luas ya. Iya. Artinya kalau gua ngelihatnya Anies bisa jadi gubernur, iya. Tapi kemungkinannya kecil lah kalau gua. Gua masih ngelihat Anies akan jadi gerakan sipil. Dan menurut gua itu yang paling pantas buat dia. Ya, karena kalau soal ke gubernur juga, kemarin itu PKS sudah bilang kan, sebaiknya si Anies nggak usah nyalon, dari kader aja PKS misalnya. Nasdem bilang ada kemungkinan, tetapi intinya adalah Anies juga sempat ngomong bahwa dalam gerakannya nanti dia mengawal ini perubahan ini, hubungan dia dengan Nasdem, dengan PKS, dengan PKB akan tetap dijalin karena merasa nyaman, kata Anies Baswedan kan. Nah, artinya kalau menurut lo di situ berarti memang gubernur itu kecil kemungkinan ya? Anies ya, dari sisi Aniesnya kecil. Kalau buat gua, nah Anies dan menurut gua lebih baik di gerakan sipil karena simpel kalau gua. Koalisi pemerintahan tuh koalisinya akan jadi gede. Dan itu peluang buat gerakan sipil untuk hidup. Tapi ini menarik ya. Kan nggak ada gerakan yang murah. Ini dia akan butuh dana yang luar biasa. Apakah mungkin menurut lo misalnya dibuka kayak kemarin ya, waktu 01 ya, itu kan sumbangan relawan luar biasa, benar-benar kemandirian itu. Bahkan ada yang nyumbang dalam bentuk benda, ada yang bentuk mobil, ada yang bentuk apa.
makan, bisa kayak gitu. Nah, apakah ini Anies juga akan membuat, mengumpulkan donasi untuk gerakan perubahan? Nah, kalau ini dibuat oleh Anies, menurut gue ini juga test case. Test case ini gimana, sejauh mana publik kita ini benar-benar komit atau benar-benar dia setuju dengan gelombang perubahan. Gue ngeliatnya setuju banget. Kalau gini, kalau gue ngeliatnya, kalau Anies ke gubernur, pemilih Anies yang kemarin 25%, itu sebagian pasti hilang. Ya. Karena mereka tidak mau. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau ditanya, gerakan perubahan butuh duit? Ya butuh lah. Tapi berkaca ke gerakan kemarin yang budgetnya Anies katakanlah ya, kecil banget gitu. Anies bisa menghidupkan itu. Bisa menghidupkan itu. Bahasa zaman dulu kan swadaya tuh. Nah. Bisa menghidupkan itu. Lagi-lagi ujiannya adalah di pemerintahan. Kalau pemerintahan misalkan pastilah tidak membahagiakan semua. Entah itu pelabuhan, entah apa, gerakan buruh itu bisa dirangkul sama Anies. Oke. Ketika buruh tidak bahagia. Ya, dananya dari mana? Swadaya bisa. Swadaya. Kedua, gerakan-gerakan seperti itu kayak gini. Pemain bola, timnas U23 sukses gitu. Betapa gampangnya ngumpulin pengusaha ngasih nyumbang 23 miliar. Anies dengan kecerdasannya, dengan gerakan itu bisa kok gue yakin. Oke. Kalau gue ngelihat itu ya, fundraising ya, pengumpulan dana. Gerakan bersihin sampah, gerakan buruh merdeka atau apapun, gerakan-gerakan itu. Kayak Leh Wawensah dulu, solidaritas. Kalau menurut gue malah lain ya. Gimana gitu? Jadi kalau perkotaan itu menurut gue nggak ada problem tuh. Tapi gue yakin Anies akan mengevaluasi kemarin itu pendukungnya yang 25% itu perkotaan atau pedesaan. Gue yakin yang akan sedikit itu malah yang memilih pendukung dia yang sedikit itu malah pedesaan nih. Nah, jadi menurut gue Anies harus sering masuk malah gerakan perubahan itu di pedesaan, di daerah-daerah. Terutama misalnya di daerah-daerah yang jumlah penduduknya besar. Jawa Timur, Jawa Tengah, misalnya Banten, Jawa Barat. Yang kedua yang mungkin yang ini Sumatera, dia tidak akan meninggalkan Aceh, dia tidak akan meninggalkan Sumatera Barat, tapi di Sumut, misalnya. Nah, itu kan butuh dana yang luar biasa. Siapa yang mau ngasih tiket pesawat? Siapa yang ngasih akomodasi? Kalau yang itu sih gampang kan, kalau gua ngeliat. Sebutlah lembaga-lembaga penelitian. Lembaga penelitian yang ada itu mereka fundraising buat sebagian. Jadi bayangkan kalau gue ngebayangin gini, gerakan sipilnya Anies itu, dia membuat satu lembaga dan di lembaga itu dia membangun kabinet bayangan. Jadi ada menteri keuangan sendiri, ada apa, dan mereka kerjaannya menganalisis dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu keren kalau buat gue. Keren kalau buat gue. Jadi intinya Anies ini nanti akan punya kolam baru ya. Kolam baru, dan itu adalah persiapan untuk 2029 paling sehat loh. Paling sehat karena coba bayangkan 5 tahun lagi calon pemimpin itu siapa aja yang akan bersaing dengan Prabowo. Hitungan gue Prabowo nyalon lagi lah. Justru menurut gue dari kolam di luar partai. Dan kalau kita ngebaca Anies pun pembelajaran dari sisi etika ya. Adab. Karena ketika bahkan di pendukungnya pun tidak setuju tuh. Sebagian ya. Ketika Anies datang ke KPU. Pengesahan Prabowo sebagai pemenang Pilpres. Anies datang loh. Ganjar nggak datang kan? Dari sisi Anies etika itu keren. Caimin datang. Keren itu. Nah, yang kedua persoalannya, apakah nanti kalau Anies melakukan sebuah gerakan yang seperti ini, gerakan sipil, apa kira-kira menurut lo pemerintahan Prabowo ini akan
tidak menghambat atau dia malah senang karena itu ada kritik dari katakanlah dari gerakan sipil kan sebagai sebuah kritik ini nih. Tergantung sih Dat kalau Prabowo kemudian menjadi super power gitu ya, maka gerakan-gerakan itu akan dihambat, ganggu lah. Tapi kalau misalkan Prabowo bahasanya, khususnya dia tidak bisa mengendalikan ekonomi, khususnya ya. Kalau dianggap ini malah merecokinya luar biasa ya. Bisa jadi. Tapi kan ini bukan karakter Anies kalau yang kayak gitu kan. Bukan, dia bisa. Kalau buat gua, kalau gini, koalisi yang demikian besar yang dibangun Prabowo, itu menganggap gerakan itu kecil kok. Contoh nilai ya. Contoh. Ini yang menurut gua ini yang harus ditunjukkan itu adalah ketika Prabowo ketemu Anies. Wah, akrab banget. Akrab dan mengatakan bahwa dia terima kasih karena misalnya itu kemarin Pilpres ya harus seperti itu, kompetisi. Kalimat itu yang menang, kan? Ya. Coba kalau dia kalah beda lagi. Ngomongnya beda lagi kalau dia kalah. Iya. Tapi apapun keren kan? Ya harusnya seperti itu. Karena dalam sebuah kompetisi kan ada menang ada kalah. Jiwa patriotnya Prabowo itu masih ada. Dan yang lebih penting adalah dua-duanya sama-sama concernnya lebih kepada nasionalis kepada bangsa dan negara. Betul. Bukan persoalan menang kalah. Betul. Menang kalah persoalan biasa. Betul. Ya. Setuju gua. Jadi menurut lu sekarang format nih. Kemarin Anies udah dengan out of the box membuat desak Anies. Ada lagi format semacam kayak selepet Amin. Itu out of the box tuh dua-duanya. Dan itu diterima pasar tuh. Kemarin. Iya kemarin. Nah, nanti enggak lah. Apakah ke depan ini format ini akan juga dipakai atau dia akan membangun sebuah gerakan kayak Indonesia Mengajar? Kalau gua ngelihatnya semua gerakan akan diambil. Akan diambil. Ya. Desak Anies segala macam mungkin hype-nya udah selesai lah ya. Tetapi format itu masih akan dia pakai. Format ya. Tapi hype-nya, gua hitung hype-nya nggak akan sekaya kemarin. Ya. Indonesia Mengajar akan dia jalanin terus. Karena itu kan baby-nya dia. Dan yang lain-lain akan dia jalan. Akan ada mungkin ke daerah-daerah yang terkena proyek-proyek besar itu akan tapi kaum pinggiran. Apakah ini kan menariknya juga misalnya kayak apakah dia akan menjadi bubble atau enggak ya kira-kira? Maksudnya bubble? Kalau misalnya gini, ketika Pilpres itu boleh dibilang kenaikan elektabilitas Anies Baswedan itu luar biasa. Dari 19% ke 25%. Apakah Anies itu akan diterima nggak? Tidak akan seperti kemarin. Tidak akan seperti kemarin. 2 tahun ke depan ya mungkin dia harus bangun pondasi. Menjelang Pilpres. Orang kita kan begitu. Kalau udah panas baru gitu. Orang kita kan begitu deh. Gampang lupa. Anies dicalonin sama Nasdem biasa aja gitu kan. Tapi kan menjelang Pilpres lain lagi cerita kan. Dan kayak sekarang pun orang udah nggak lagi kan. Enggak. Kalau gua ngelihatnya Anies masih punya selling point dibanding Ganjar ya, tanpa bermaksud merendahkan. Selling point Anies masih jadi berarti apa yang akan dilakukan Anies ini sama seperti ketika Prabowo ya harusnya ya. Jadi Prabowo itu sudah pokoknya tujuan presiden. Udah, situ aja. Sampai 15 tahun. Dia akan jadi presiden terus dia ini kan. Jangan-jangan dia percaya omongannya almarhum Gus Dur. Apa tuh? Gus Dur kan ngomong Prabowo itu akan jadi presiden di usia tua. Iya betul. Artinya apakah Anies akan terus lanjut seperti hitungan gua iya. Ya kita lihat nanti. Hitungan gua. Semoga. Ya kita lihat dan ini adalah sebagai baik untuk berdemokrasi di negeri ini karena tetap ada suara-suara kritis dan kita berharap
Prabowo tidak menjadi represif. Karena semakin dia usia lanjut, kayaknya juga banyak perubahan dari Prabowo ya. Atau Anies ngikutin jejak Prabowo? Apa tuh? Masuk pemerintah. Oke guys, kita lihat nanti guys. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian